Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lestari dengan NPM B1A022036. Mata kuliah Hukum Kejahatan Mayantara. Dosen pengampu Asep Suherman SHMH. Di sini saya akan menjelaskan dua bab materi. Materi yang pertama itu dunia cyber. Kemudian materi yang kedua yang berkaitan dengan konstitusi Mayantara. Dengan ditemukannya internet di tahun 1969, pola komunikasi masyarakat yang awal mulanya hanya dilakukan dengan bertatap muka atau secara langsung ataupun melalui surat menyurat, kemudian perlahan bergeser seiring dengan terciptanya pilihan untuk berkomunikasi secara virtual menggunakan internet sebagai ruang yang dapat menghubungkan setiap orang tanpa mengindahkan jarak yang membatasi. Ini disebut sebagai cyberspace atau dunia cyber. Kemudian terdapat berbagai definisi mengenai dunia cyber menurut beberapa teori atau pendapat ahli. Menurut sejarah dan perkembangan dunia cyber, awal revolusi teknologi yang memungkinkan terjadinya bentuk pertukaran informasi dan kegiatan telekomunikasi secara instan ini dapat ditarik hingga saat ditemukannya telegraf di tahun 1836 oleh Samuel Finlay Morse. Dibandingkan proses komunikasi dan pertukaran informasi menggunakan surat yang dapat memakan waktu berminggu-minggu, teknologi komunikasi menggunakan jaringan kawat hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 hari untuk proses komunikasi dan pertukaran informasi yang terjadi lintas benua. Selain telegraf, konsep teknologi komunikasi yang proses transmisinya membutuhkan suatu alat sebagai perantara ini juga dapat ditemukan dalam telepon yang proses transmisinya menggunakan jaringan nirkabel. Namun, berbeda dengan telegraf ataupun telepon model kuno, cara dunia cyber untuk menghubungkan penggunanya dan mentransmisikan komunikasi serta informasi yang dimiliki tidak lagi bergantung pada sebuah alat transmisi. Kegiatan telekomunikasi dan informasi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan internet yang lahir pada masa Perang Dingin. Dalam lapisan dunia cyber, internet adalah sebuah bagian dari dunia cyber. Di US Department of Defense itu mendefinisikan dunia cyber sebagai domain global dalam lingkungan informasi yang terdiri dari jaringan infrastruktur teknologi informasi yang saling bergantung, termasuk internet. Jaringan telekomunikasi, sistem komputer, serta prosesor dan pengontrol tertanam. Untuk memahami dunia cyber lebih baik, menurut pendapat David Cole, pada 2010 telah melakukan pembagian kategori terhadap dunia cyber yang mencakup beberapa lapisan. Semua lapisan di bawah ini juga mempunyai kedudukan yang sama pentingnya. Terdapat
keterhubungan yang saling mengikat di antara mereka, yang dapat diurutkan dari lapisan-lapisan tersebut. Yang pertama, the physical layer. Kemudian yang kedua, the logical layer. Yang keempat, the information layer. Dan yang terakhir adalah lapisan pengguna. Pada lapisan pertama atau lapisan the physical layer merupakan lapisan fisik yang mempunyai artian sebagai fondasi dari dunia cyber. Lapisan ini juga mencakup komponen geografis sebagai lokasi fisik, elemen jaringan yang dalam hal ini terkait dengan domain, perangkat komputer, dan komponen fisik jaringan yang terkait semua perangkat keras, dan komponen fisik lainnya yang mendukung jaringan, juga konektor fisik. Lapisan ini sebagai tempat bagi perangkat keras dibangun atau disusun seperti PC dan servernya. Superkomputer dengan jaringan listriknya, sensor dengan transducernya, serta internet dengan berbagai macam jaringan dan saluran-saluran telekomunikasinya. Komunikasi dalam dunia cyber dapat terjadi melalui kabel atau fiber, melalui transmisi radio, atau dengan pengangkutan fisik dari berbagai komputasi dan penyimpanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian pada lapisan kedua, yaitu the logical layer, yaitu lapisan yang logis, merupakan lapisan atau layer yang mendukung komponen-komponen logical network bersifat teknis seperti domain name system atau DNS, kemudian directory sources, dan protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP atau IP. Lapisan logik juga terdiri dari logical connection yang ada antara node jaringan. Nah, node jaringan ini merupakan perangkat apapun yang terhubung ke jaringan komputer. Node dapat berupa komputer, telepon seluler, atau berbagai peralatan jaringan lainnya. Pada jaringan protokol internet atau IP, node dimaksud pada perangkat apapun yang memiliki alamat IP.
Pada lapisan terakhir, yaitu lapisan pengguna, merupakan lapisan teratas dari dunia cyber, merupakan lapisan tempat orang-orang sebagai pengguna dunia cyber berada. Nah, mereka lah yang menentukan dan membentuk karakter cyberspace dengan berbagai cara. Tidak akan ada halaman website tanpa adanya seorang pengguna yang membuatnya. Komponen di dalam dunia cyber sama pentingnya dengan komponen fisik hingga logis yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam dunia cyber dan berbagai aspek kehidupan sosialnya, terdapat berbagai teknologi informasi. Yang pertama, teknologi informatika. Yang kedua, jaringan telekomunikasi dan internet. Yang keempat, media hiburan dan kultur. Dan yang terakhir, dalam aspek keuangan. Pada aspek yang pertama, yaitu teknologi informatika, perangkat komputasi sebagai perangkat keras dapat dirincikan mulai dari komputer hingga perangkat komputer wireless seperti tablet, PC, laptop, smartphone, dan sejenisnya. Sedangkan perangkat keras itu sebagai pendukung, misalnya kabel, router, prosesor, satelit, dan pengalihan jaringan atau network switcher. Pada aspek yang kedua, itu aspek jaringan telekomunikasi dan internet. Nah, koneksi ini juga terbentuk melalui bentuk-bentuk konektivitas nirkabel seperti jaringan telepon seluler, LAN nirkabel, Bluetooth, Wi-Fi, dan satelit. Pada aspek yang ketiga, yaitu aspek media, hiburan, dan culture, merupakan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dalam bentuk digital, misalnya situs streaming musik, film, televisi, game online, dan media massa merupakan beberapa contoh dari berbagai bentuk digital media yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Nah, dari aspek yang ketiga inilah lahir hubungan virtual dan lingkungan virtual yang kemudian membentuk budaya cyber. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mencapai titik terbentuknya dunia paralel di dunia nyata, menurut Spielman pada penelitian 2000. Manifestasi dari budaya cyber meliputi berbagai interaksi manusia yang dimediasi oleh dunia cyber, yang kemudian terjadi informasi atas bentuk interaksi sosial masyarakat yang awalnya terjadi secara nyata atau face-to-face, sekarang dapat dilakukan melalui sebuah realitas virtual bernama dunia cyber sebagai medium atau media sebuah realitas virtual bernama dunia cyber sebagai interaksi sosialnya. Budaya cyber merupakan wujud dari paduan di antara budaya personal komputer dan telepon serta internet. Pada lapisan terakhir, yaitu lapisan keuangan, konsep batas wilayah yang tidak lagi berlaku dalam dunia cyber telah mendukung globalisasi dan perkembangan dunia ekonomi global. Implementasi teknologi informasi dan penggunaan internet dalam kegiatan ekonomi telah menciptakan bentuk-bentuk baru dari kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini yang turut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
adalah kerjasama lintas negara menurut Jeff Madura, penelitian pada tahun 2006. Informasi yang mudah mengalir, komunikasi yang begitu mudah terjalin menimbulkan minat yang banyak dari perusahaan di dunia menjadi kerjasama atau memperluas pasarnya di belahan dunia lain dalam rangka meningkatkan laba perusahaannya. Kondisi ini dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian perdagangan antar negara yang telah disepakati seperti GATT dan NAFTA. Salah satu bentuk dari interaksi dan kerjasama yang timbul dari negara-negara di dunia ini dapat dilihat dari pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dan berbagai cara. Kemudian proses perdagangan internasional ini juga didorong oleh sistem perbankan yang ikut menyelenggarakan layanannya di dalam sistem elektronik berbasis teknologi digital yang terkait dengan dunia cyber. Salah satu contohnya adalah ATM yang beroperasi lewat jaringan internet, institusi keuangan yang menaunginya. Pada bab 2, Konstitusi Mayantara, yaitu konstitusi dan konstitusionalisme. Menurut Carl Smith, istilah konstitusi mengacu pada berbagai macam penggunaan istilah segala sesuatu, baik itu manusia, benda, kegiatan bisnis, dan asosiasi, bagaimanapun juga termasuk konstitusi yang segala sesuatu yang dikonsepkan dapat memiliki konstitusi. Sebagai hukum tertinggi pada suatu negara, maka keberadaan konstitusi sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, Sri Sumantri itu mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi karena keberadaannya yang sangat fundamental. Kemudian, konstitusi ini diwujudkan untuk melindungi kepentingan rakyat, apalagi pada negara-negara modern yang sudah mengakui adanya HAM yang harus ditegakkan tanpa tebang pilih kepada siapapun orang di dalam wilayah negara. Dalam sejarahnya, konstitusi menjadi alat yang sangat ampuh untuk menjadi ketertiban pemerintah dalam bernegara. Misalnya dalam konstitusi milik Romawi yang membatasi elemen monarki dengan menetapkan prinsip checks. Konstitusionalisme dalam dunia Mayantara perlu dibentuk sebagai kesatuan pandangan yang visioner dalam melihat tantangan dan ancaman terhadap kebebasan masyarakat sipil di masa yang akan datang. Pada zaman ini, konstitusionalisme Mayantara untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam dunia Mayantara. Konstitusi akan memberikan legitimasi terhadap perlindungan setiap orang dalam dunia Mayantara. Tentunya harus selaras dengan cita-cita konstitusionalisme dalam membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusionalisme modern sejak akhir abad ke-18 yang ditandai melalui lahirnya konstitusi Amerika dan Perancis harus senantiasa diuji dalam menjawab tantangan zaman. Pemberlakuan konstitusi serta muatan yang terdapat di dalamnya pada abad ke-18 tentu berbeda dengan urgensi pengaturan muatan konstitusi saat ini. Pada konstitusi Mayantara, penggunaan kata konstitusi Mayantara memang masih sangat asing di dalam literatur hukum. Konstitusi Mayantara secara liturgik banyak diatur oleh negara-negara di dunia pada abad ke-20 dengan memasukkan ketentuan mengenai ruang Mayantara di dalam konstitusinya. Penggunaan kata telepon, email, faksimiel ditemukan dalam beberapa konstitusi negara di dunia. Kata-kata tersebut merujuk pada media dalam dunia Mayantara karena sifatnya yang lintas batas dan berada di dunia yang ada, namun tidak nyata. Perkataan telepon dalam hal ini mengacu tidak hanya telepon kabel, melainkan telepon yang tidak menggunakan kabel, misalnya handphone.
Ketentuan dunia mayantara dalam konstitusi menjadi hal yang sangat penting mengingat transisi dan ekspansi aktivitas manusia ke dalam dunia lain yang kemudian dikenal sebagai dunia mayantara. Transisi dan ekspansi Ketentuan dunia mayantara dalam konstitusi menjadi hal penting mengingat transisi dan ekspansi aktivitas manusia ke dalam dunia lain yang kemudian dikenal sebagai dunia mayantara. Transisi dan ekspansi ini tentu membutuhkan perlindungan hukum yang tegas untuk melindungi serta membatasi kekuasaan negara dalam dunia mayantara. Urgensi memasukkan pengaturan dunia mayantara dalam konstitusi menjadi hal yang sangat penting karena akan menghindari hal-hal yang mengancam rakyat dan demokrasi suatu negara. Dalam konstitusi mayantara terdapat perluasan perspektif dalam aspek kedaulatan negara. Kedaulatan negara yang secara konvensional hanya diartikan daratan dan lautan diperluas maknanya kepada kedaulatan pada ruang mayantara. Kedaulatan negara ini berkaitan pada yurisdiksi negara untuk menetapkan, menegakkan, dan mengadili secara hukum pada wilayah berdaulat menurut Darrell Simante pada tahun 1998. Kalau diukur dengan ukuran liturgik, memang ketentuan mengenai konstitusi mayantara tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktek nyatanya terdapat pengakuan, pembatasan, serta pelindungan terhadap segala aktivitas dalam ruang mayantara. Undang-Undang 1945 tidak dapat diartikan secara sempit, hanya mendasar pada teks tertulisnya saja. Namun harus lebih luas daripada itu. Bukan berarti secara otomatis tidak ada perlindungan di ruang mayantara, hanya akibat karena tidak adanya rumusan pasal dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur secara liturgik klausula ruang mayantara. Memang kedepannya perlu dirumuskan secara tegas dengan memasukkan klausula ruang mayantara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan ini dibutuhkan semata-mata untuk melindungi martabat manusia dalam ruang mayantara. Perkembangan internet dan aktivitas yang dapat menjadi tidak terkendali dalam ruang mayantara perlu disiasati dengan pembentukan hukum dan konstitusi yang memuat ruang mayantara sebagaimana yang disampaikan oleh Gita Anand pada 1997 bahwa the growing public awareness of the internet is inevitable and so thick side has led to calls for regulation and governance. Oleh karenanya, memasukkan rumusan klausula ruang mayantara dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan menegaskan kedudukan atas perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusionalismenya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.